Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali. Seneng ya, sudah lama nggak pernah berjumpa. Kita saat ini berjumpa lagi. Kangen rasanya ibu dengan anak-anak sekalian. Anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Anak-anak, kasih Yesus itu luar biasa ya. Sangat tinggi, sangat dalam, sangat luas. Nah, anak-anak merasakan kasih Yesus kan? Setiap hari kita diberi kesehatan, kita masih bisa bernafas, itu karena kasih Yesus. Oleh sebab itu, kita akan menyanyikan satu lagi lagu pujian tentang kasih Yesus, yaitu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji satu pujian lagi, yaitu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Jadi anak-anak harus dengar-dengaran orang tua dan terlebih suara Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Tanda
akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Selamat pagi anak-anak semua, dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini, di hari Minggu yang indah saat ini, Om Arno boleh menemui kalian melalui pertemuan secara virtual. Om Arno yakin kalian semua sehat-sehat. Ya, benar kan? Ya, kalian pasti penuh dengan sukacita, sudah menantikan apa sih yang akan disampaikan dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita melihat, mendengar, dan menonton, wah ada tontonannya pasti seru nih. Mengenai siapa hari ini? Mengenai Gideon. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal-hal yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk orang tua kami yang terus menolong kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan boleh kami lakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim. Yuk, diambil dulu. Ya, Alkitabnya. Ya, pinter. Yuk, kita buka dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya. Pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi di sini Om Arno akan membacakan dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17, ya. Simak baik-baik ya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Nah, inilah firman Tuhan yang akan menjadi cerita yang akan juga kalian tonton pada hari ini. Nah, sebelumnya siapa sih yang gak mau menjadi seorang tokoh yang hebat? Siapa? Mau? Oh iya dong, pasti mau. Siapa yang gak kenal salah satu tokoh atau superhero yang hebat? Yang badannya hijau, berbadan besar, dan sangat kuat. Siapa namanya? Hulk. Ya, pintar sekali. Nah, demikian juga tokoh kita saat ini, yaitu seorang Gideon yang membebaskan, yang menjadi hakim dari bangsa apa? Ya, bangsa Israel. Nah, kalian akan menonton, kalian akan melihat cuplikan daripada video kita saat ini. Nah, perhatikan baik-baik, lalu nanti akan menjadi bahan sharing kita dan bahan kehidupan kita untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Selamat menonton. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya
mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, kalian sudah menyimaknya dengan baik kan video tersebut? Bagaimana pertolongan Tuhan melalui seorang Gideon. Dan Om Mano yakin bahwa kalian pun pasti mau menjadi orang-orang yang bisa menolong sesama, menjadi orang-orang yang mempunyai peran yang baik kepada setiap orang, terlebih kepada keluarga kalian. Ya, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, semuanya ya yang ada dalam rumah kalian, kalian menjadi seorang penolong. Demikian yang sudah dilakukan seorang Gideon. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang mempunyai hati yang penuh sukacita untuk menolong, menjadi pembawa damai, menjadi teladan yang baik untuk siapapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kalian ya.
menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang patut dicontoh dan diteladani dengan baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati perenungan kita saat ini, dan teruslah menjadi seorang orang pahlawan yang hebat bagi siapapun. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur untuk firman yang boleh kami pahami melalui pembacaan firman Tuhan maupun juga melalui cuplikan video. Biarlah Tuhan menjadikan kami anak-anak yang mempunyai pribadi-pribadi yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mempunyai hati untuk menjadi penolong bagi sesamanya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga kami, buat teman-teman kami, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pekerjaan yang mereka dapatkan, Tuhan memberkati usaha yang mereka jalankan. Tuhan Yesus juga memberkati gereja kami, GKM Bukit Hermon, agar menjadi gereja yang bertumbuh, berbuah, dan berakar, boleh menolong kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang tetap teguh di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.